Google era makin menyala. Barangkali itulah yang pantas disematkan untuk selebgram Tasya Farahsya. Setelah resmi bercerai dengan Ahmad Assegaf pada 12 November kemarin, tak sedikit pun Tasya terlihat murung atau galau meski sang mantan sempat ajukan banding yang kemudian dicabut kembali. Aku selalu ceria loh, apalagi kalau acara Jakarta X Beauty aku pasti ceria karena ini ketemu teman-teman online di sini dan visit ke booth yang brand-brand yang emang aku suka. Alhamdulillah lega, akhirnya udah final, udah selesai semua dan hubungan antara aku sama dia yang penting anak-anak tuh gak menjadi terkena imbasnya, kita tetap jaga hubungan yang baik dan anak-anak tetap bisa bertemu dengan ayahnya. Meski dibayang-bayangi utang mantan suami senilai 35 miliar yang belum ada titik temu, hal ini ternyata tak membuat hubungan Tasya dan suami soal anak terganggu. Sepertinya Tasya ogah ambil pusing juga perkara hutang. Sebaliknya, ia kian getol kerja cari cuan dan aktif dengan sejumlah kegiatan lainnya. Boleh jadi ini bentuk pelampiasan terbaik Tasya setelah guncangan perceraian dengan Assegaf. Melakukan aktivitas seperti biasa aja, kerja, padel, main sama anak-anak, sentan sama anak-anak, terus liburan sama tim sambil kerja gitu. Ya paling gitu-gitu aja sih. Doain ya. Saking semangatnya untuk sejumlah kegiatan, kemarin saat ditemui tim obrolan seputar selebriti, Tasya yang baru selesai padel justru mengaku kesehatannya drop. Lagi nggak enak badan, mau ke UGD nih mah. Meski gugat cerai terhadap Julia Prastini alias Jule sudah dikabulkan pihak Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 3 Desember kemarin, Daehun belumlah resmi sandang status duda. Ia masih harus sedikit sabar menunggu waktu ikrar talaknya. Putusnya baru kemarin tanggal 3 Desember ya, jadi belum BHT. Kalau belum BHT belum ditetapkan. Kalau dipanggil, dua-duanya dipanggil untuk ikrar. Kalau yang harus hadir ya yang mengucapkan ikrarnya pihak pemohon. Sabar jadi duda, penampilan Daehun ini justru kian mempesona. Lihat saja ketika ia ngapelin Fujian. Waalaikumsalam Opa. Silaturahmi dulu. Lagi ada apa kesini? Nah, mau nego harga. Nah, ke rumah ini Bapak? Iya. Mau nego harga apa nego aku? Sore ya makan bulgogi. Cakep. Deket opa aku jadi grogi. Senin itu Monday, Minggu itu Sunday. Kalau kamu handsome everyday. Burung Garuda kesambar petir. Cakep. Walaupun kamu duda, yang penting aku yang paling terakhir. Gak mau kalah, Daehun malah nyanyi juga nih buat Fuji. Gak cuma itu, saat Daehun makan pun masih sempat loh sebut nama Fuji. Bisa-bisa viral lagi dan jadi ajang perjodohan jalur netizen nih ceritanya. 그래도 내 맘 하나요 매일 그대만 그려왔던 나를. Terima kasih Fuji. Mohon maaf ya aku lapar. Nah, ini aku udah mau habisin 20 tusuk sate. Mulai kenyang sih, mulai kenyang. Mau beli mobil uangnya cukup, mau beli rumah uangnya cukup, ya mau kawin lagi ya cukup. Saya masih terbuka buat siapa aja yang mau menikah sama saya.
Namanya juga komedian, ada aja cara menutupi deg-degan dan khawatirnya. Itulah harap Du Tohar alias Bedu. Terlihat santai, padahal sebelumnya saat ikrar talak terhadap Irma Kartika di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Bedu mengaku bergetar. Bukankah resmi menduda seharusnya menjadi lebih lega? Benarkah Bedu justru masih khawatir pada Irma? Ya walaupun saya masih berusaha untuk memberikan nafkah untuk dia sampai dia nanti ketemu ya kan, mudah-mudahan aja Allah selalu melindunginya gitu aja. Makanya saya itu yang bikin saya getar tuh gitu. Ya menikah itu kan tanggung jawab ya, ibadah ya. Artinya saya bertanggung jawab atas apa yang saya bawa dalam kehidupan saya. Saya menjadi pemimpin dalam rumah tangga saya. Saya menjaga anak istri saya dari panasnya api neraka. Artinya apakah setelah perpisahan ini mantan saya, istri saya tetap berada di track yang lurus gitu kan. Artinya saya berharap, berdoa semoga ya dia tetap ada di jalannya. Sah-sah saja kalau Bedu khawatir, sebab faktanya memang banyak selebriti yang merubah penampilan pasca berpisah dari pasangannya. Sebut saja Natalie Holscher, Olla Ramlan, atau Putri Anne. Tak ingin menyesali semua yang telah terjadi, Bedu tetap berharap pada mantan agar tetap jadi figur ibu yang baik seperti saat masih bersama. Kalau menyesal tidak, karena kita sudah sama-sama pikirkan secara matang ya kan. Tapi ketakutan ada, kekhawatiran ada. Yaitu tadi, kita kan nggak bisa 24 jam memantau istri kan. Selama berumah tangga aja kadang-kadang kita masih lost, masih suka nggak terpantau, apalagi kita sudah tidak suami istri lagi. Karena yang saya khawatirkan adalah anak-anak aja sih sebabnya. Tutup kisah lama, buka lembaran baru dan komit pada kesepakatan cerai, Bedu memastikan bahwa semua tanggung jawab sebagai ayah dari ketiga anaknya pasti akan ia penuhi. Bedu yang kini tinggal di rumah kontrakan sendirian pun pilih menyibukkan diri dengan sejumlah job demi cicilan dan nafkah. Kalau di totalnya hampir menyentuh angka situ, tapi kan bayarnya kan nggak langsung 50 juta kan. Misalkan anak-anak nih 20 juta sama mbaknya, terus listrik rumah, terus kebutuhan anak-anak, kebutuhan makannya. Karena ibunya yang jaga ya saya kasih makan juga semuanya ke ibunya. Sama cicilannya ya hampir menyentuh 50, tapi nggak nyampe 50 lah, hampir lagi. Optimis dengan rezeki, Bedu juga optimis dengan hidup yang lebih baik di tahun mendatang. Cukup kiranya 2025 jadi tahun terberat bagi Bedu. Dan lagi-lagi, Bedu menegaskan ingin fokus memperbaiki diri. Ya memang 2025 memang terberat ya, bisa dibilang gitu. Banyak ujian yang saya hadapin gitu kan. Bahkan saya dihina, saya dicaci maki. Dalam tahun-tahun ini saya juga mendapatkan situasi itu. Semakin diinjak, semakin ditekan ke bawah. Insya Allah semakin tinggi locatannya nanti. Cari berita selebriti dan lifestyle yang lagi viral. Di sini tempatnya. Yuk subscribe, like, dan share. Oke Zone Woman, educate, empower, and elevate.